Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka tak heran jika di negara Indonesia terdapat sejumlah ulama yang masyhur akan keilmuannya terkenal hingga mancanegara. Tak hanya terkenal akan keilmuannya, ulama di Indonesia juga terkenal akan keramatnya atau karomahnya. Karomah sendiri adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk hambanya yang selalu bertakwa dalam kurung walinya Allah. Karomah sendiri merupakan suatu kejadian yang aneh di luar akal dan adat kebiasaan manusia pada umumnya. Di Indonesia terdapat ulama yang digadang-gadang mempunyai karomah tersebut. Tak sedikit kejadiannya disaksikan oleh sejumlah masyarakat dan umat. Di antara ulama Indonesia yang dipercaya mempunyai karomah, salah satunya adalah Abah Guru Sekumpul, atau Guru Ijai, yakni ulama masyhur yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sebelum admin melanjutkan isi videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, juga jangan lupa komentar positif agar admin tambah semangat membahas tentang suatu kisah misteri, legenda, membahas tokoh agamawan maupun negarawan. Oke, jangan berlama-lama lagi. Mari kita bahas. Ulama karismatik dari Pulau Kalimantan, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau dikenal Abah Guru Sekumpul wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 di usia 63 tahun. Ia tutup usia setelah mengalami sakit pada ginjalnya. Makam Guru Ijai atau Guru Sekumpul berada di dekat Musola Ar-Raudah Martapura, Kalimantan Selatan. Makam ulama humul ini tak pernah sepi dari peziarah, terlebih menjelang Ramadan. Peziarah dari berbagai daerah berdatangan. Sejak wafatnya 18 tahun lalu, Guru Sekumpul selalu dikenang oleh para muhibinnya. Amalan-amalan yang pernah diberikannya masih diamalkan oleh sebagian besar jemaahnya, kemudian diijazahkan kembali. Banyak keteladanan yang dapat kita petik dari seorang guru mulia Abah Guru Sekumpul, terutama sikap humulnya. Ia salah satu ulama yang tidak mau terkenal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuatnya masyhur. Abah Guru Sekumpul merupakan seorang ulama yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Tak hanya di Pulau Borneo, ia dikenal oleh kebanyakan muslim di seluruh penjuru Nusantara. Guru Sekumpul diyakini seorang wali Allah yang memiliki karomah. Karomah adalah kejadian yang luar biasa di luar akal manusia yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba pilihannya yang bukan nabi dan rasul. Sebagaimana wali pada umumnya yang mempunyai karomah, Abah Guru Sekumpul pun mempunyai karomah. Karomah Abah Guru Sekumpul yakni beberapa kisah karomahnya diantaranya saat masih di kampung keraton, Guru Sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat beliau bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba beliau mengacungkan tangannya ke belakang, seolah-olah mengambil sesuatu, dan mendadak di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang, yang kemudian beliau makan. Beliau juga bisa memperbanyak makanan setelah makan sepiring sampai habis. Tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi, seakan-akan tak dimakan olehnya. Dikisahkan pula, suatu ketika terjadi musim panas panjang, dan sumur-sumur mengering. Masyarakat pun meminta Guru Sekumpul agar berdoa meminta hujan. Beliau lalu mendekati sebatang pohon pisang, menggoyang-goyangkan pohon itu dan tak lama kemudian hujan pun turun. Beliau juga dikenal bisa menyembuhkan banyak orang dengan kekuatan spiritualnya. Kelebihan lain yang dimiliki Guru Sekumpul adalah hafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiat anugerah, berupa kasyaf hisi yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Pada usia 9 tahun pas malam Jumat, Guru Sekumpul pernah bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih dan di gaun pintu masuk kapal tertulis, Sapinah Al-Aulia. Beliau ingin masuk, tapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Dia pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal serupa. Pada malam Jumat ketiga, ia kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini ia dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk ia melihat masih banyak kursi yang kosong. Saat Guru Sekumpul merantau ke Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi gurunya adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut.
Adapun sebagian karomah Abah Guru Sekumpul diambil dari manakib risalah riwayat Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari yang disusun Guru H. Muhammad Hudari. Guru Hudari menceritakan bahwa Abah Guru Sekumpul sewaktu kecil pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, cucunya Rasulullah SAW, yang keduanya membawakan pakaian jubah dan memasangkan kepadanya lengkap dengan surban. Kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin. Setelah bangun, beliau menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengganti nama beliau yang dulunya Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Kisah lain, suatu hari, Abah Guru Sekumpul berburu burung. Ketika sampai di padang karang, ia mendengar suara zikir la ilaha illallah. Spontan ia pun berjalan naik ke kampung Karang Tengah mencari asal suara itu. Ternyata zikir itu berasal dari makom Tuan Guru Haji Abdullah Khotib. Beliau langsung berziarah dan setiap tengah malam bulan terang Guru Sekumpul melakukan ziarah ke makam itu. Semasa hidupnya, Guru Sekumpul pernah berpesan tentang karomah. Dia mengatakan, jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karamah dengan melakukan ibadah atau wiritan-wiritan, sebab karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karomah tapi salatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah. Dalam suatu kisah, Abah Guru Sekumpul yang memiliki karomah mengundang situasi mistis dan gaib di lokasi hail di Martapura. Situasi mistis dalam acara hail ini berlangsung setelah Abah Guru Sekumpul wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 silam. Kisah ini berlangsung pada pelaksanaan hail ke-10 Abah Guru Sekumpul pada 2015 silam, diungkap oleh rombongan jemaah asal Papua. Ada puluhan orang yang menjadi jemaah dari Papua tersebut. Rombongan ini merasa kebingungan sosok siapa yang dihaulkan saat mendatangi lokasi acara di Martapura. Di lokasi hail, panitia acara tiba-tiba menarik puluhan orang asal Papua itu untuk masuk ke dalam makam Abah Guru Sekumpul. Namun begitu, mereka tetap tidak mengetahui mengapa ada ribuan hingga jutaan jemaah rela datang jauh-jauh memadati acara hail tersebut. Mereka pun mengorek informasi dan baru mengetahui bahwa sosok yang dihaulkan bisa mengundang banyak jemaah adalah Abah Guru Sekumpul. Sontak, puluhan orang asal Papua itu menangis karena bisa menjadi bagian memeriahkan hail ke-10 Guru Sekumpul. Rasa haru mengingatkan Guru Sekumpul rela datang ke pedalaman Papua untuk mengajarkan ilmu ketauhidan. Meskipun sang ulama telah wafat sejak 2005 silam, kisah ini menunjukkan adanya kandungan unsur karomah yang diyakini masih dimiliki oleh Abah Guru Sekumpul. Uang di kantong Guru Sekumpul tak pernah habis. Mengutip laman laduni.id, pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul, sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamu. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru Sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru Sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pulang, maka bergantianlah Abah Guru Sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh, sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau, dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Mukshin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah Guru Sekumpul saat itu sangat mengetahui bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa. Kantong baju beliau kosong dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah Guru Sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka, para habaib tersebut. Tidak terasa, selesai Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut. Lalu mendekat Habib Muhsin Muda kepada Abah Guru.
Berkata Abah Guru Sekumpul kepada Al-Habib Muhsin, Behi Hainip aja nyawa Muhsin Ae. Maksud Abah Guru, nggak usah terkejut, diam saja kalau engkau tahu, subhanallah. Nah, itulah kisah karomah Guru Sekumpul. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya dari beliau, juga semoga kita dapat meneladani akhlaknya beliau. Cukup sekian dulu video dari admin, mohon maaf atas kekurangannya dan sampai jumpa di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.